Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala syukur kita atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita semuanya. Yang salah satunya, alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai dengan sore hari ini. Dan kita juga bersyukur karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan kekuatan lahir dan batin yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita bisa hadir di masjid sore hari ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita selama bulan Ramadan, yakni melakukan kajian Islam menjelang berbuka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya Allah tetap memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai nanti berakhir dengan sempurna dan kita bisa meraih Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Nashihul Ibad. Dan sekarang kita menginjak pada makalah yang kedua. Makalah yang kedua ini merupakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi mujalasatil ulama'il 'amilin wa istima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama'il 'amilin." Hendaknya kalian semua mau berada di majelisnya para ulama yang ulama itu mengamalkan ilmunya. Al-ulama'il 'amilin. Jadi kita diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berada di lingkungan majelis para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama. Dan kita juga diperintahkan Nabi kita untuk mendengarkan pangandikannya para hukama. Hukama di sini diterjemahkan sebagai orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian masih diberi penjelasan ayil alimina, yakni orang-orang yang mengetahui bizatillah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang
mereka itu benar di dalam perbuatan dan juga perkataannya. Nah, para penjelasan lebih lanjut keutamaannya, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati itu binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ayil ilmin nafi', atau ilmu yang bermanfaat, kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jamaah pengajian menjelang buka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita berada di lingkungan para ulama dan para hukama ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat At-Taubah yang menyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a wa huwa kana amruhu furta. Hendaknya kamu bersabar. Bersabar untuk apa? Berada di lingkungan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan petang. Dan jangan kamu berpaling dari mereka, disebabkan kamu terpengaruh oleh kehidupan dunia. Dan kamu juga jangan mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Nah, perintah Allah untuk bersabar di lingkungan orang-orang yang ahli ibadah. Perintah Nabi untuk agar supaya kita berada di lingkungan majelis para ulama yang tadi mengamalkan ilmunya tadi. Ini sangat mudah difahami karena apa? Karena dengan kita banyak bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan kita banyak berada di lingkungan para ulama, itu ya diharapkan kita akan mendapatkan pengaruh baik ya, dari orang-orang yang baik-baik itu. Orang yang ahli ibadah dia orang yang baik, para ulama ya orang yang baik. Yang dengan kita berada di lingkungan orang-orang baik itu ya akan menjadikan kita insya Allah baik. Dan pengaruh lingkungan ini saya kira sangat jelas ya. Dalam dunia pendidikan sangat diakui. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dengan tegas, misalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan seorang anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan seperti itu, bahwa orang tua itu yang paling menentukan anak itu akan menjadi apa, menjadi baik atau menjadi buruk, bahkan termasuk agamanya kayak apa itu tergantung orang tuanya. Ya ini tidak lain karena memang orang tua itu merupakan lingkungan yang pertama dan paling dekat dengan anak. Sehingga wajar kalau orang tua itu orang atau lingkungan yang paling menentukan kepribadian seorang anak itu. Anak ini mau jadi apa itu tergantung orang tuanya. Ya. Itulah yang dalam dunia pendidikan disebut dengan prinsip of early learning itu. Jadi bahwa apa yang dipelajari oleh seorang yang pertama kali, itulah yang biasanya kemudian dipegangi oleh seorang anak itu terus-menerus. Sampai nanti di suatu ketika ada pengaruh yang barangkali lebih kuat dari pengaruh orang tuanya itu, sehingga baru anak itu bisa kemudian berubah. Tapi kalau tidak ada pengaruh yang lebih kuat dari orang tuanya, ya apa yang dipelajari anak pertama kali itu yang paling menentukan corak si anak itu dalam hal kepribadian. Nah, tapi dalam kenyataannya, ya yang namanya orang tua itu kan tidak merupakan lingkungan satu-satunya. Nyatanya anak itu kemudian dia keluar rumah, sekolah, ketemu temannya, ketemu lingkungan yang lebih luas. Nah ini yang akan kemudian juga ikut menentukan seorang anak itu nanti akan menjadi apa, seperti apa itu ya berikutnya ya ini. Kalau ternyata lingkungannya yang baru itu kok lebih menarik bagi anak dan anak lebih tertarik dengan lingkungan yang baru itu dan pengaruh orang tuanya kemudian kalah dari pengaruh lingkungan yang baru itu, ya bisa jadi anak berubah itu. Atau orang berubah itu. Tapi kalau orang tua ini masih kuat di dalam pengaruhnya terhadap anak, karena seorang tua ini kemudian betul-betul mendidik anak, terus-menerus mendampingi anak, terus-menerus, ya biasanya tidak mudah dapat pengaruh dari luar. Jadi ini tergantung lagi-lagi sekali lagi tergantung pergaulan di luar. Makanya ya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan bermasyarakat itu banyak sekali yang namanya contoh-contoh kejadian ada seorang anak yang oleh orang tuanya dididik dengan baik di rumah, diajari ngaji, diajari sholat, diajari akhlak, macam-macam. Keluar rumah, bergaul dengan temannya, dengan masyarakat luas, dan lebih-lebih untuk zaman sekarang ini yang namanya bergaul tidak hanya bergaul dengan orang per orang secara fisik, bergaul dengan informasi, baik itu dari buku, dari televisi, dari internet, yang ini kadang-kadang tidak terkontrol oleh orang tua. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anak kita kita dapati sudah jadi anak nakal. Ya. Ada yang tiba-tiba lalu
kena narkoba, bahkan ada yang kena kasus kriminal. Banyak terjadi di masyarakat kita. Kita kaget loh, kayaknya anaknya baik-baik, di rumah jadi baik. Ya karena pengaruh dari luar tadi itu. Tapi juga sebaliknya tidak kalah banyak contoh. Ya. Orang yang di rumah itu ya, janjane bapaknya, ibunya ya, tidak kok mendidik serius-serius amat, baik-baik amat. Ya. Bahkan malah bisa jadi nggak mendidik sama sekali. Tapi bilalahnya dia sekolah, ketemu temannya, ya, atau mungkin bahkan keluar kota, ya, tiba-tiba ya ketemu lingkungan yang bagus. Banyak yang kemudian malah jadi aktivis pergerakan, jadi kiai, jadi macam-macam banyak itu yang terjadi seperti itu. Nah lagi-lagi ini pengaruh lingkungan, ya. Pengaruh lingkungan. Makanya, Masya Allah Nabi kita itu di samping tadi mensabdakan yang sudah kita bahas tadi, menyatakan begini, Ar-rajulu ala dini khalili, kata Nabi. Masya Allah. Seseorang itu akan beragama sesuai dengan agama teman dekatnya. Itulah sebabnya Nabi kemudian berpesan, fal yanzur ahadukum mayyukhalilu. Oleh karena itu perhatikan dengan siapa anak kita bergaul. Ya. Kita diminta waspadai, berhati-hati dengan siapa anak kita bergaul, dengan siapa adik kita bergaul, dengan siapa istri kita bergaul, dengan siapa diri kita bergaul bahkan. Sebab sekali lagi pergaulan itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian seseorang. Ya kalau kita lalu Nabi juga pernah, bukan Nabi, ada yang menyatakan seperti ini. Karena pengaruh teman tadi itu, sampai ada yang mengatakan begini. Kalau kita itu ingin tahu siapa seseorang, itu tidak perlu tanya sampai, dikorek-korek Pak Solehan bagaimana ya, orangnya bagaimana ya. Tidak usah begitu. Lihat saja teman-temannya. Lihat saja lingkungannya. Kalau teman-temannya itu kok ya orang baik-baik ya, insya Allah ya baik. Tapi kalau lingkungannya kok tidak baik ya, ya kira-kira ya ora apik. Makanya Nabi juga dalam sebuah hadis yang lain memberikan perumpamaan yang sangat indah itu, ya, yang sangat bagus. Begini perumpamaannya. Kata Nabi itu, orang yang bergaul dengan orang yang baik itu ibarat orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi. Ya. Sebaliknya kata Nabi, orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik itu sama dengan orang yang bergaul dengan panti besi. Ya tentu saja ini bukan dalam rangka merendahkan profesi seseorang ya. Ini hanya contoh saja. Kenapa kata Nabi? Orang yang bergaul dengan orang baik itu kata Nabi, seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi itu. Kalau kita deket-deket penjual minyak wangi itu kan ya, nak ada duit bisa tuku, ya. Sehingga saben hari kita bisa pakai parfum, ya. Tapi kalau nggak bisa beli sekalipun, ya, setidak-tidaknya sudah bau wanginya. Karena biasanya penjual minyak wangi itu mesti memberikan tester itu ya, diolesi gitu, ya wangi lah paling ora, melu mambu wangi. Gitu. Tapi kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, ini kata Nabi,
Sama dengan orang yang bergaul atau dekat-dekat dengan pandai besi. Ya. Bisa jadi kalau kita dekat-dekat, kita bisa kena percikan api, bisa jadi pakaian kita berlubang. Ya. Tapi setidak-tidaknya, kalau toh sekiranya tidak kena percikan api sekalipun, yo kira-kira wis mambu. Asap sudah nggak enak, nggak nyaman. Kira-kira seperti itu. Makanya dalam bahasa Jawa itu ada istilah apa kayak ojo cedak-cedak kebo bupak, engko ndak melu bupak. Ngerti anak-anak bupak tuh? Ya. Kotor itu ya. Kita bisa kena kotor nanti sama. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah kalau Nabi menganjurkan kita agar supaya mau duduk-duduk berada di lingkungan para ulama itu, ya seorang-orang deh ya, syukur jadi ulama itu. Nah seorang-orang kan ya mambu ulama itu, jangan dibalik, jangan ulama mambu gitu. Sebab ya kadang-kadang tuh ya ada ulama mambu tuh ya ada katanya itu. Jadi mambu ulama. Jadi ya mudah-mudahan kita mendapatkan tadi pengaruh baiknya dari ulama. Ulama di sini ulama yang al-amilin, tidak sekedar ulama yang hanya pinter saja tapi juga ngelakoni, mengamalkan apa yang menjadi ilmunya. Begitu kan luar biasa. Ya. Ya kemarin malah Pak Rosin, saya juga baru dengar kemarin kalau ya. Apa kemarin Bu Pak Rosin orang bilang baru kemarin melihat saja ya, betul ya. Masih ingat kemarin saya pernah Pak Rosin? Ya, melihat saja itu senang saja dengan ulama itu sudah baik. Apalagi ini betul-betul mau bergaul. Nah bergaul itu kan ya intinya kan ya tadi mendapatkan kebaikan tadi, pengaruh baiknya tadi. Ya. Nah ulama ini, masya Allah ya dalam ya kalau ulama dalam konsep Al-Quran itu ya, definisinya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak hanya pinter toh. Jadi dengan alimnya itu, dengan pengetahuannya itu, lalu dia takut pada Allah. Itu ulama. Ya. Jadi ya makanya kalau ada ulama kok misalnya tidak takut kepada Allah, lalu ulama kok kemudian sakar PDW ya memang tadi perlu dipertanyakan keulamaannya. Ya. Jadi ulama itu harusnya ya takut kepada Allah, bahkan paling takut kepada Allah. Itu diantara yang definisi yang disebut oleh Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh di antara hamba Allah yang paling takut padanya adalah al-ulama ini. Loh kenapa ulama? Ya ulama itu oleh Nabi disebut sebagai warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Lah pewaris itu ya mewarisi ilmunya. Ya. Apalagi ya mewarisi amalnya. Ya. Tapi yang paling penting adalah mewarisi dalam hal bagaimana ulama itu mau mengajarkan ilmu kepada para umat. Itu tugas ulama. Dan memang kalau mau mengajarkan ilmu pada kaum muslimin, pada umat, itu yang kita sudah sebut itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani muslimin itu. Jadi orang yang terbaik perbuatannya, amalnya ya orang yang mau mengajak pada kebaikan itu, mengajarkan ilmu itu.
Kalau tidak ada ulama, wah ya nggak tahu bagaimana nasib Islam itu. Ya. Karena yang Nabi kan sudah ada. Ini persoalannya dalam konsep Islam itu. Nabi kita Muhammad itu Nabi yang terakhir. Ya. Oleh karena itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan terus sampai dengan sekarang ini, ya yang kemudian meneruskan apa yang disampaikan Nabi itu ya ulama itu. Ya. Kita itu ngerti sholat ya karena ulama. Kita bisa mau ngaji seperti ini ya karena ulama. Ya. Kita mau membayar zakat ya karena jasanya ulama. Ulama sebelum kita dari ulama sebelumnya dari ulama sebelumnya. Terus begitu sampai dengan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu yang disebut dengan warasatul anbiya itu. Ya. Makanya sampai ada juga makalah yang menyatakan laulal ulama lasoran nas kal bahaim. Kalau sekiranya tidak ada ulama ya, yang tadi menjadi pewaris Nabi yang kemudian bisa meneruskan apa yang merupakan ajaran Nabi sampai dengan hari ini, ya, lasoran nas kal bahaim. Ya. Manusia itu akan jadi seperti ya, binatang, tidak ngerti hukum, ya toh. Wong kadang-kadang wis diajari, terus tidak wae saya kaya binatang kok. Ya, apa meneh nak? Ora ana sing ngajari, ora ana sing ngandani, ora ana sing ndak wae. Nah itu semua ulama. Nah itulah makanya kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa berada di lingkungan ulama. Dan kalau kita di lingkungan ulama, berarti kita senantiasa berada di lingkungan majelis ta'lim. Ulama itu kan mengajar. Karena punya ilmu, dia mengajar. Dan sekali lagi, orang yang mengajar itu, Masya Allah. Ya, termasuk orang yang belajar. Dalam Islam itu kan, perintahnya begini. Kun aliman. Au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, walatakun khomisan. Yang pertama, jadilah kalian itu sebagai orang yang alim. Jadi dengan alim dan mempunyai ilmu itu, kalian bisa mengajar. Nah sebenarnya konsep alim ini sekali lagi tidak semata-mata berkait juga dengan ilmu agama sebenarnya. Kadang-kadang diperluas. Alim dalam bidang apa saja kalau dalam kealimannya itu dia sampai kemudian bisa menemukan Allah dan takut kepada Allah, dia alim sebenarnya. Ya, itu. Ini yang pertama ini. Nah kalau misalnya tidak bisa menjadi orang alim dan kemudian bisa mengajar, ya jadilah orang yang mau belajar. Ya, gampang tuh ya. Kun aliman au muta'alliman. Nah kalau tidak jadi pembelajar aja tidak mau, belajar aja tidak mau. Ya setidaknya jadi mustami, pendengar. Ya. Orang itu belajar dengan sekedar mendengar itu beda. Kalau belajar itu bisa dengan sungguh-sungguh ya. Orang seperti di sekolah, di pengajian yang ya itu ya. Ya kalau tidak bisa belajar, setidak-tidaknya yang ketiga menjadi mustami, mendengar, pendengar. Ya. Ono TV ya di setel ya. Dimanapun lah tidak apa-apa, radio ya di setel ya. Sekarang ini apa internet, wah banyak sekali YouTube itu, Masya Allah
Jenengan mau buka pengajian model apa saja ada. Sekarang sarana belajar itu luar biasa. Mendengar bagus. Ya. Nah, mendengar juga tidak bisa. Ya, setidak-tidaknya senang. Muhibban. Ya. Senang dengan orang yang alim yang mau mengajar, senang dengan orang yang mau belajar, senang dengan orang yang mendengar, senang gitu. Wala takun khomisan, jangan menjadi orang yang kelima. Alim, mengajar ya enggak, belajar ya enggak mau, mendengar ya tidak, senang aja enggak. Ada orang yang tidak senang. Ya, malah benci dengan orang yang ngaji, dengan orang yang belajar benci. Nah itu yang kelima itu, wala takun khomisan, jadi orang yang kelima itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu, ya, intinya saja bahwa ini sudah hampir maghrib. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tadi berada di lingkungan majelis para ulama, para hukama, itu tentu saja dengan harapan, ya tentu saja tidak hanya kumpul, ya. Kumpulnya itu ya kumpul tadi itu bisa mendengarkan pengajiannya, bisa mendengarkan nasihatnya, ya, bisa mencontoh perilakunya, ya. Dan dengan begitu lalu itu berimbas pada kita dan kita kemudian juga bisa menjadi baik. Nah itu yang penting, sehingga ini luar biasa, ya. Ya. Yang tadi sekali lagi saya katakan sebagai pengaruh lingkungan tadi. Nah Bapak dan Ibu-ibu, yang terakhir sekali, lagi-lagi saya menyampaikan apa yang harus kita rasakan. Kita ini harus bersyukur sekali. Bersyukur sekali kita ini hidup di lingkungan yang dekat dengan masjid. Ini lingkungan luar biasa. Ini pengaruhnya luar biasa. Bagi yang mau tentu saja. Ya. Dan di masjid ini kita bisa mendengarkan pengajian, ya. Kita bisa berjamaah. Yang itu semua pengaruhnya luar biasa bagi kita. Nah, syukur itu sebenarnya tidak hanya syukur, tapi ya diwujudkan dalam bentuk kita senang ke masjid, sebagaimana yang tadi pagi disampaikan oleh Pak Effendi itu, terutama dalam hal sholat berjamaah, dan juga termasuk di dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan pendidikan. Yang insya Allah dengan itu semua, kita akan menjadi orang yang baik. Karena itu perintah Allah untuk tadi itu senantiasa berada di lingkungan orang-orang yang baik tadi. Nah mudah-mudahan kita semua bisa termasuk golongan orang-orang yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga mudah-mudahan kita juga tadi bisa menjadi ulama juga, atau setidaknya mampu ulama tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih maaf, dan mari kita akhiri dengan doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa